Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di video learning journal aku. Gak usah kenalan lagi kali ya, karena kan aku udah kenalan di video learning journal yang pertama. Buat kalian yang baru nemuin video aku yang kedua ini dan pengen tahu aku siapa, boleh banget dicek video yang pertama. Jangan lupa. Ada yang tahu nggak nih di video learning journal yang kedua ini aku bakal bahas tentang apa ya? Kalau kalian penasaran, harus banget ditonton sampai habis videonya ya, oke? Untuk video kali ini, aku bakal mengulas pertemuan kedua kita di mata kuliah penulisan berita dan artikel yang telah dilaksanakan pada minggu lalu, 25 Februari 2025. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Pernah gak sih kalian tuh baca berita yang bikin heboh di media sosial, tapi pas dicek lagi tuh ternyata cuma hoax? Atau pernah bingung kenapa ada artikel yang bahas sebuah produk, tapi itu kayak terlalu dipromosiin gitu? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang berita dan artikel, gimana cara bedainnya, apa saja sih yang bikin berita itu layak untuk dikonsumsi, dan kalau menulis artikel yang kece itu harus gimana? Yuk kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih berita itu? Berita itu adalah laporan kejadian penting yang menarik perhatian banyak orang. Tapi gak semua kejadian bisa jadi berita loh. Ada beberapa hal yang bikin suatu berita itu jadi wah dan layak tayang. Jenis-jenis berita yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada straight news, yaitu berita yang dibawakan secara formal, seperti berita di TV One, Metro TV, dan TVRI. Lalu yang kedua ada soft news, pembawaan berita yang lebih santai daripada straight news. Kan kalau tadi straight news itu formal, soft news itu lebih santai. Kayak mungkin pembawaan berita di radio atau insert, dia tuh lebih santai lah, nggak terlalu formal ya. Lalu yang ketiga ada in-depth news. Nah, berita yang dibahas dengan mendalam, kayak misalnya investigasi, Kick Andy, Mata Najwa. Nah, yang terakhir ada feature news. Feature news itu contohnya kayak si Unyil, jejak si Gundul, kayak gitu. Beberapa poin dari nilai berita yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada magnitude. Apa sih magnitude itu? Kalau pas lagi perkuliahan kemarin sih, Pak Adi tuh nanyanya kayak gini, ada yang tahu nggak magnitude itu apa gitu. Terus kita langsung pada kayak bingung, langsung ada yang searching kayak gitu kan. Tapi Pak Adi langsung melanjutkan gitu. Kalau kalian nonton berita kayak gempa bumi, di situ kan misalnya tertera 8 magnitudo. Ah iya, kita langsung pada tercerahkan. Nah, maksud dari magnitude itu punya dampak besar gitu. Kayak contohnya berita tentang gempa bumi besar, atau pemilu kan juga ramai. Nah, lalu yang kedua ada proximity. Kalau proximity itu kedekatan dengan pembaca. Contohnya kayak berita kecelakaan di kota sendiri, itu pasti lebih menarik daripada berita tentang kecelakaan di luar negeri gitu loh. Selanjutnya ada aktual. Aktual itu harus terkini. Jadi ya harus yang up to date gitu ya. Kayak contoh update harga BBM hari ini, update apa ya, harga bahan pokok misalnya, bisa jadi kayaknya. Lalu yang selanjutnya ada impact, berpengaruh bagi banyak orang. Nah, kayak tadi tuh, contohnya kayak kenaikan harga bahan pokok, itu kan berpengaruh ya bagi banyak orang, dan mungkin hampir semua orang gitu. Yang selanjutnya ada unusualness,
kejadian yang tak biasa, yang mind blowing gitu, yang unexpectable. Mungkin contohnya kayak kucing melahirkan anak anjing. Enggak, ini sih hoax ya, hati-hati. Hal terakhir yang perlu kita tinjau dalam nilai berita yaitu human interest. Maksudnya tuh kayak menyentuh perasaan gitu. Contohnya kayak kisah perjuangan anak petani yang bisa memberangkatkan umroh dan haji orang tuanya. Itu kan menyentuh hati ya guys. Kalau enggak kayak cerita misalnya perjuangan anak pedagang jadi juara olimpiade. Itu kan sangat menyentuh hati, menyentuh perasaan, kayak membanggakan gitu loh. Terus berita yang bagus itu harus seperti apa ya? Nah, berita yang bagus itu harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama ada aktual, yang itu harus terbaru, jangan berita basi. Kan gak mungkin ya kalau sekarang tahun 2025 tapi yang ditampilin itu berita tahun 2010. Terlalu basi. Yang kedua, ada faktual, berdasarkan fakta, bukan gosip. Harus fakta ya, jangan mengada-ngada. Yang ketiga, ada penting dan menarik, yang pasti harus relevan buat banyak orang. Yang terakhir, ada seimbang, ada 2 sisi cerita dan itu nggak berat sebelah. Misalnya, kalau ada berita tentang minuman A bisa menyembuhkan semua penyakit. Wah, ini sih patut dipertanyakan. Tapi, kalau ada berita yang mencantumkan riset dan pendapat ahli, itu baru bisa dipercaya. Jatuh guys. Sekarang, kita masuk ke dunia artikel. Artikel itu beda ya sama berita. Kalau berita harus objektif dan berdasarkan fakta, artikel itu lebih fleksibel, bisa berupa opini, analisis, tips and tricks, atau bahkan juga promosi. Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama ada eksploratif, yaitu berdasarkan sudut pandang penulis. Contoh judul artikelnya tuh kayak kenapa kita harus menanam pohon, atau mungkin kenapa kita harus merapihkan rumah, kayak gitulah kurang lebih ya. Lalu yang kedua ada eksplanatif, yaitu menjelaskan sesuatu. Contohnya kayak bagaimana proses terbentuknya hujan, bagaimana bisa terjadinya erosi. Nah, yang ketiga ada deskriptif. Sesuai namanya deskriptif, yaitu kita mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Contohnya kayak suasana pasar malam di Tangerang Lama, kayak gitulah. Lalu yang keempat itu ada prediktif. Prediktif itu menganalisis kemungkinan masa depan. Contohnya kayak masa depan teknologi AI di dunia kerja, atau judul artikel yang kayak gimana ya. Intinya prediktif itu kayak meramal lah kurang lebih. Yang terakhir ada preskriptif, yaitu memberikan panduan, tips and tricks gitu. Contohnya kayak tips menulis artikel yang menarik. Atau yang lagi ramai saat ini kan orang sedang banyak yang lagi naik gunung ya. Judul artikelnya bisa tuh kita sambung-sambungin sama naik gunung kayak gitu. Misalnya tips and trick menaik gunung dengan aman, kayak gitu. Bukan menaik ya, mendaki gunung dengan aman, kayak gitu kurang lebih. Mau nulis artikel yang menarik? Ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, kuasai topik. Jangan asal nulis ya kalian. Kalau mau bahas soal skincare, harus paham dulu jenis kulit, kandungan bahannya, dan sebagainya. Yang kedua, itu buat judul yang menarik. Kalau kata Pak Adi itu memang judul itu bagian paling susah ya untuk difikirkan daripada menulis isinya. Tapi judul itu kunci guys. Contoh judul artikel yang menarik, misalnya tentang skincare, kayak rahasia kulit glowing tanpa skincare mahal. Itu tuh menarik tahu, apalagi buat kaum mendang-mending kayak aku. Karena
Kayak kalau ada alternatifnya kenapa harus yang mahal? Yang ketiga ada buat outline supaya tulisan kita nggak ngalor ngidul, jadi tertata gitu ya. Yang keempat, langsung ke poin penting. Jangan muter-muter pembahasannya. Ntar udah bahas ke sini, lanjut, balik lagi ke depan. Nggak boleh. Nah, yang kelima, gunakan gaya you oriented. Pembaca harus merasa diajak ngobrol langsung gitu, jangan flat aja tuh artikelnya. Yang keenam, buat kesimpulan di akhir. Rangkuman biar pembaca itu nggak bingung. Yang terakhir, cantumkan sumber supaya tulisannya kredibel dan gak dibilang plagiat. Nah, sekarang udah ngerti kan bedanya antara berita dan juga artikel. Berita harus objektif dan berdasarkan fakta, sedangkan artikel itu bisa lebih fleksibel tergantung jenis dan tujuannya. Kalau mau bikin berita yang informatif atau artikel yang menarik, ikutilah kata tadi ya. Kalian bisa langsung coba nulis artikel pertama kalian. Dan kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!